Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan membahas bagian esai untuk uji kompetensi 2 turunan fungsi ya. Ya, kita langsung aja soal nomor 1. Garis yang menyinggung grafik fungsi fx 3x kuadrat ditambah dengan 6x dikurangi 1 pada titik 0,-1. Nah, pertanyaannya untuk yang poin A itu adalah gradiennya. Ya, gradien itu sama saja dengan turunan kurva. Jadi kita turunkan saja ya. 3x kuadrat diturunkan adalah 6x. 6x diturunkan itu adalah 6. Nah, pada saat absisnya itu 0 ya. 0,-1. Maka nanti 6 dikalikan 0 ditambah dengan 6. Maka gradiennya adalah 6. Oke, kita lanjut ke poin B. Persamaan garis G. Ya, garis G itu memiliki persamaan Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Y min Y1-nya itu adalah min 1, maka min 1. Gradiennya adalah 6, X min X1-nya itu adalah 0. Ya, maka nanti Y plus 1 sama dengan 6X. Maka Y sama dengan 6X min 1. Inilah persamaan garis singgung G ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan interval turun fungsi fx, x plus 1 dibagi x min 1. Ya, ditanya interval turun, maka artinya f aksen x itu kurang dari 0. Inilah syaratnya. Saya akan mencari terlebih dahulu turunannya ya. Maka bentuknya adalah U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Ya, di sini U-nya, U aksennya saja ya. U aksennya adalah 1. V aksennya itu adalah 1. Ya, X plus 1 diturunkan 1. X min 1 diturunkan itu 1. U aksen V, U aksennya 1. V-nya itu adalah X min 1. Dikurangi U, U-nya itu adalah X plus 1 dikalikan V aksen. V aksennya itu 1. Dibagi dengan V kuadrat X min 1 kuadrat. Ya, maka nanti X dikurangi X itu habis ya. Min 1 kurangi 1 itu adalah min 2. Min 2 per X min 1 kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari F aksen X kurang dari 0, maka min 2 per X min 1 kuadrat kurang dari 0. Ya, ini adalah pertidaksamaan rasional ya, itu artinya nanti atas dibuat 0, bawah juga dibuat 0. Min 2 sama dengan 0, ini berarti tidak menghasilkan HP ya. Selanjutnya, X min 1 kuadrat itu sama dengan 0. Maka nanti X min 1 sama dengan 0, artinya kedua-dua saya akar ya. Nanti X sama dengan 1. Ya, kita peroleh nilai X-nya itu adalah 1. Berapa sini? Ini 0, sini plus 2 contoh ya. Saya masukkan 0, kemana Mbak? Kita masukkan ke fungsi terakhir ya. Pada saat F aksennya. Maka nanti min 2 dibagi dengan 0 dikurangi 1 kuadrat. Maka nanti min 2 per 1. Hasilnya adalah negatif. Kita substitusikan pada saat X-nya 2. Saya akan hapus ya. Saya masukkan, maka nanti sini min 2. Lalu sini 2 dikurangi 1 kuadrat. Ini berarti min 2 per 2 kurangi 1 kan 1 ya. 1 dikuadratin ya tetap positif. Oke. Maka nanti hasilnya juga negatif. Ya, dari sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah interval turun terjadi pada saat X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 1, tetapi X tidak boleh sama dengan 1. Ya, karena ini kan negatif ya, kita sedang meminta negatif karena fungsinya harus kurang dari 0, kita cari yang nilainya negatif. Hasilnya adalah ini. Oke, kita akan lanjut ya ke soal nomor 3. Tentukan titik stasioner. Oke, diketahui fx, x pangkat 3
ditambah 6x kuadrat dikurangi 15x ditambah 3. Titik stasioner, kita mencari absisnya dulu ya, x pada saat stasioner, maka artinya f aksen x sama dengan 0, nanti jadi 3x kuadrat ditambah 12x dikurangi 15 sama dengan 0. Oke, masing-masing kita bisa bagi dengan 3. X kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan ya. Di sini ada x, sini 5, sini 1. Maka nanti plus sini min. X sama dengan min 5 atau x sama dengan 1. Nah, inilah absis yang menentukan titik stasioner ya. Kita akan mencari y-nya. Mencari y-nya, maka nanti kita substitusikan f min 5 dan f1. Kemana? Ke fungsi awal ini deh. Itu kalau untuk mencari titik y-nya. Ya, saya masukkan ke fungsi x angka 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 15x plus 3. Ya, min 5 pangkat 3 ditambah 6 dikalikan min 5 kuadrat dikurangi 15 kalikan min 5 ditambah 3. Min 5 pangkat 3 itu adalah negatif 25 kalikan 5 itu 125 ya. Negatif 125. Min 5 kuadrat itu adalah plus 25. 25 dikalikan 6. 30, 15 ya. Positif 150. 15 dikalikan 5 itu adalah 75. Ditambah 75 ditambah 3. Oke, sebentar ya. Kita hapus dulu. Maka nanti 150 dikurangi 125 itu adalah plus 25. 25 ditambah 75 itu 100. 100 ditambah 3, 103. Maka nanti pada saat x-nya min 5, y-nya 103. Selanjutnya pada saat x-nya 1, maka nanti 1 pangkat 3. 6 dikalikan 1 kuadrat dikurangi 15 kalikan 1 ditambah 3. 1 ditambah 6 kurangi 15 plus 3. 1 tambah 6 itu 7. 7 tambah 3 itu 10. 10 dikurangi 15. Maka min 5. Ya, maka nanti sini y-nya min 5. Kita peroleh titik stasionernya adalah min 5,103 atau 1, min 5. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Sebuah bak penampung air berbentuk balok. Alas bak berbentuk ukuran 100 kalikan 100 ya, maka nanti panjangnya 100, lebarnya itu juga 100. Air dari bak dialirkan dengan debit liter per detik ya, ini adalah dV per dt-nya. dV per dt-nya 0,8 liter per detik. Nah, lihat di sini senti, di sini senti, ikutin liter. Maka saya buat menjadi cm kubik ya. Kita kali dengan 1800 cm kubik per detik. Nah, lanjut. Ya, ditanya laju berkurangnya ya, dH per dt. Oke. dV per dt itu rumusnya adalah dV per dH dikali dengan dH per dt. Saya akan mencari dulu volumenya ya. Rumus volume adalah panjang kalikan lebar kalikan tinggi. Tingginya di sini adalah H ya. Panjangnya itu 100, lebarnya juga 100, tingginya tidak tahu. Maka nanti di sini ada 10.000 H. Lalu volumenya saya turunkan terhadap tinggi ya, dV per dH. Artinya H-nya sebagai variabel. Maka nanti dV per dH itu nilainya adalah 10.000. Saya masukkan dV per dH-nya itu 10.000 dikali dH per dt. Dan dV per dt-nya itu kan sudah ada 800 ya, ini. Oke, maka nanti dH per dt-nya adalah 0,08. Dengan satuan cm per detik. Oke guys, semoga kalian paham. Kita lanjut ya. Soal nomor 5. Sebuah perusahaan memproduksi X unit barang. Barang tersebut dijual dengan memenuhi fungsi harga per unit ya. Ini adalah harga jual per unitnya.
0,02 X kuadrat ditambah 1.800 ribu ya, dalam bentuk ribu. Biaya total untuk memproduksi X unit barang, ini adalah biaya total 0,01 X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat ditambah 300X min 20.000 ribu ya, dalam bentuk ribu rupiah. Pertanyaannya, tentukan banyak barang yang harus diproduksi agar laba maksimum. Oke ya, rumusnya laba itu adalah harga jual dikurangi dengan biaya. Harga jualnya itu adalah 0,02 X kuadrat ditambah 1.800, kita kalikan dengan X ya. Karena di sini tuh masih tiap unit, maka jumlah unitnya kan ada X ya, kita kali dengan X dikurangi dengan biayanya. Biayanya tuh ini ya, nggak cukup ini, sebentar deh. Saya taruh bawah aja ya, dikurangi 0,01 X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat ditambah 300X min 20.000. Nah, ini nggak perlu kita kalikan X karena ini sudah biaya total. Oke, kita kalikan X dulu ya, yang ini ya. Maka nanti 0,02 X pangkat 3 dikurangi 0,01 X pangkat 3 ditambah 1.800X. Ini ya. Lalu saya kurangi langsung aja dengan 300X. Lalu yang belum ini sama ini ya, maka dikurangi 9X kuadrat, nanti sini min, sama min itu jadi plus 20.000. Ya, inilah fungsi labanya ya. Oke, saya akan lanjutkan, maka nanti 0,01 X pangkat 3 min 9X kuadrat, lah 1.800 dikurangi dengan 300 itu adalah 1.500X ditambah 20.000. Oke, agar laba maksimum, maka nanti artinya L aksen X sama dengan 0. Kita turunkan ya. 0,03 X kuadrat dikurangi 18X ditambah 1.500 sama dengan 0. Lalu saya kali dengan 100 aja ya, maka jadi 3X kuadrat dikurangi 18.00 ditambah 15.0000 sama dengan 0. Oke, masing-masing saya bagi dengan 3 aja, maka nanti X kuadrat dikurangi 18 bagi 3, 6 ya, 600X ditambah 15 bagi 3 itu 5, 50.000 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nanti faktornya di sini ada 500 dan 100 ya. Sini negatif, saya kasih negatif, maka X sama dengan 500, X sama dengan 100. Nah, agar produksinya maksimum, kita tinggal substitusikan saja ke fungsi laba ya. Ini adalah fungsi labanya yang saya kasih kuning. Atau adik bisa menggunakan uji L aksen 2 ya, atau turunan keduanya. Saya akan turunkan lagi ya. Ini yang saya kasih biru ya, ini kan turunan pertama ya. Kita buat turunan keduanya, maka nanti 0,06X min 18. Saya akan substitusikan X-nya 500. 500 dikalikan 0,06 itu adalah 30. 30 dikurangi 18 itu positif ya dek, positif 12. Selanjutnya saya akan masukkan pada saat X nya 100, maka 0,06 dikalikan 100 itu adalah 6, 6 dikurangi 18 itu adalah negatif ya. Nah, pada saat uji L aksen 2, maka kita cari agar menghasilkan nilai yang maksimum, adik pilihlah yang hasilnya negatif. Oke, maka untuk poin A itu jawabannya adalah banyak barang yang harus diproduksi agar laba maksimum.
kita harus memproduksi 100 unit ya. Ya, ini 100 unit. Nah, pertanyaan untuk yang poin D, berapakah laba maksimumnya? Nanti 100 unit ini Ade substitusikan ke fungsi laba ini. Ya, nanti laba maksimumnya ketemu. Ya, saya sudah bahas 5 soal untuk bagian esai. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham ya. Assalamualaikum.